Lama bener nih macam nggak ada warteg. Udah dapat berapa sih? Baru dapat 2 Pak. Baru 2, mendingan 2. Saya mah dapatnya paling berapa tadi di orang ada 3 atau 4. Wah, ini juga umpannya tadi. Mana ya umpannya? Wah, Dikasih siapa umpannya? tadi dikasih Bang Rido. Oh, Bang Rido. Cuma Itu? umpannya nggak ini sih, nggak bagus-bagus banget. Oh gitu. Nggak ikut ke gereja itu, perasaan di gereja banyak orang deh, banyak anak-anak muda untuk pembuatan ibadah online selama kasus pandemi COVID. Ngikut lah, kan udah CD kan, ingetin janji iman akan melayani di gereja. Aduh, males deh Pak untuk itu Pak. Saya juga bingung kalau misalnya saya ikut mau ngambil bagian apa Pak. Bahkan saya juga agak takut sama kamera malah Pak. Oh gitu. Kemarin janji imannya apa sih? Janji imannya kan saya melayani di gereja. Oh. Dan kebetulan juga saya kan udah jadi pengurus Pak. Jadi setidaknya ada tanggung jawabnya lah Pak. Oh, makanya harus mulai lebih melayani lagi untuk Tuhan ya. Coba nanti datang ke gereja, ketemu teman-teman yang lagi menyiapkan untuk kebaktian online. Ada teman-teman banyak, ada Rido, ada Mbak Na, ada Aru, ada Inta. Itu kan juga teman-teman di gereja juga. Sering ketemu kan sama mereka, bantu mereka lah untuk menyiapkan kebaktian online. Wah, ada benarnya sih Pak. Yaudah kalau gitu saya siap-siap langsung Pak mau ke dalam. Siapa tahu saya bisa ambil bagian di dalam. Oke sih, pancingnya rapiin aja, nanti langsung ke gereja aja ya. Oke Pak. Oke, terima kasih. Oke Pak. Shalom semuanya. Salam. Yuk, Dewa. Ada Dewa. Iya Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan baik Ibu. Apa nih bro? Wah, ada apa ini Bang? Kita ngapain nih? Kita lagi ini nyiapin ibadah online kita yang khusus pemuda sama remaja bro. Wah, menarik nih Bang. Saya boleh ikutan nggak Bang? Ikut bantu? Serius nih bro? Oh iya Bang. Bisa jarang-jarang nih ada yang nawarin pelayanan nih. Wah. Ada juga sih bro, kita nih lagi perlu liturgos buat ibadah online kita minggu depan. Kira-kira gimana bro? Boleh sih Bang. Mau? Mau. Serius nih? Iya Bang, serius. Mau pelayanan dia nih, nawarin bu. Wah, Jago. luar biasa. Iya. Ya, Dewa kan udah CD tahun berapa Dewa? 2017 Ibu. 2017, berarti sudah 3 tahun ya. Oh, iya, Ibu. Dulu janji iman waktu CD tuh mau ngapain? Melayani di gereja Ibu. Lain di gereja. Iya. Sudah ambil bagian kan ya? Sudah Ibu. Jadi pengurus ya? Iya betul Ibu. Di remaja para remaja. Betul, Ibu. Ya, saya pikir bukan hanya pengurus saja kan? Oh, iya, betul. Bisa ambil bagian dalam seluruh kegiatan pelayanan. Apalagi kan sekarang untuk kebaktian yang di gerejanya para remaja-remaja sedang off, diganti dengan kebaktian online. Apalagi sebagai pengurus kan terpanggil ya, tanggung jawabnya bagaimana ambil bagian, memberikan contoh ya sesuai dengan janji imannya. Kita sambut teman-teman ya dengan penuh sukacita. Hore! Selamat datang selamat bergabung dengan tim MIK GKP Iman Kerawang ya. Mudah-mudahan jadi contoh juga buat teman-teman yang lain yang udah janji iman, yang udah CD bu ya. Bukan Iya, Dewa doang. betul. Bisa nyontohin ke teman-teman gitu. Diingatkan Ya, tuh ya, sudah banyak yang janji iman tapi kadang-kadang nggak ditepati hilang ya, gitu, lupa ya. Ya mudah-mudahan Dewa jadi pencetus nih sekarang diawali. Ya, Di betul. pelayanan sekarang. Memotivasi teman-teman yang lainnya. Selamat datang. Tuhan memberkati pelayanannya ya. Tolong teman-teman yang lain juga menyambut dengan sukacita kan ya? Luar biasa. Terima kasih banyak. Oke. Gitu bro, bisa siapkan sekarang nggak? Bisa sih Bang. Tapi sebelumnya saya itu dulu mau ganti baju Iya habis dong. mancing. Siap. Ganteng-ganteng dulu ya, siap-siap. Oh, oke, Bang. Mandi itu ya bro. Oke. Saya tunggu ya di depan ya bro ya. Jangan Oke, lupa Bang. ya, ke salon dulu di Jambul. Oke Bu. Ya. Saya tunggu ya bro ya. Oke Bang. Yuk. Shalom, what's up guys? Saya Demas Krisnayuda. Kali ini kita kembali dalam ngobrol bareng. Bagaimana kabar-kabar teman kalian semua? Apakah baik-baik saja? Semoga teman-teman selalu baik-baik saja. Sebelum memulai ngobrol ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan hari yang cerah ini Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan ngobrol kali ini ya Tuhan. Tuhan Yesus juga berkatilah pelayan firman yang akan memberitakan firman-Mu, juga yang akan memberikan pesan-pesan kepada kami, sehingga kami mendapatkan apa yang
didapatkan oleh kami dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, mengapa saya ada di sini? Teman-teman sebelumnya pasti melihat video yang sebelumnya, yaitu di mana saya masih malas-malesan. Tapi saya ingat, saya punya janji iman yang harus saya lakukan. Maka dari itu teman-teman, jangan contoh saya. Saya sebelumnya malas-males, tapi saya langsung ingat janji iman masih harus saya lakukan dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab. Oke, kita langsung aja dengan membahas kali dengan tema mengembangkan talenta dengan berbagai ilmu. Untuk membahas ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Endang. Kepada Ibu Endang, saya mengundang untuk ngobrol bersama saya. Oke, teman-teman, di sini kita sudah bersama dengan Ibu Endang untuk membahas topik kita pada ngobrol kali ini. Oke, Ibu, selamat datang, Ibu. Selamat datang juga, Kak. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Puji Tuhan, baik. Oke, Ibu, di sini kita dikasih tema yaitu mengembangkan talenta dengan berbagai ilmu. Ya. Untuk mendasari ngobrol kita malam hari ini ya, Kak ya. Betul. Kita mau mendasari dengan firman Tuhan. Kakak boleh minta tolong dibacain ya? Boleh, Ibu. Dari kitab Perjanjian Baru, kita membuka dari 1 Timotius 4 ayat 11 hingga yang ke-16. Nah, kalau sudah ketemu kita Sudah, mau Ibu. berdoa dulu ya. Oke, Mari Ibu. kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita mau berdoa. Bapak yang penuh kasih, kami ucap syukur malam hari ini Tuhan bersama remaja, pra-remaja, pemuda GKP Immanuel di rumah kami masing-masing. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah atas kami semua sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam masa muda kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk pembacaan kita kali ini yaitu 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. Ayat 11 berbunyi demikian. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Demikian pembacaan firman pada pertemuan kali ini. Berbahagialah kita semua ya, Kak ya. Betul, yang Ibu. membaca, merenungkan dan lebih melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kakak mungkin tertarik ya dengan bacaan kita saat ini ya. Iya, betul, Ibu. Kalau dari kakak yang sudah baca nih, menurut kakak itu siapakah sih Timotius itu? Masih ingat ya mungkin waktu sekolah minggu dulu ya. Betul, Ibu. Tapi siapa sih Kak menurut kakak? Oke, untuk Timotius itu adalah seorang muda yang dipanggil oleh Rasul Paulus untuk mengajar, di mana di masa muda yang lain itu adalah masih bermain, namun tidak demikian dengan Timotius. Kenapa? Karena Timotius itu sudah ada rasa tanggung jawab sehingga dapat diberi kepercayaan untuk mengajar. Seperti itu, Ibu. Luar biasa ya, dalam Betul, masa Ibu. mudanya Timotius yang dididik oleh orang tuanya yang berbeda ya, blasteran ya. Betul, Ibu. Ayahnya seorang Yunani, mamanya Yahudi, tapi Betul, Ibu. mamahnya Ibu Eunika dan neneknya Luis mendidik dari kecil untuk takut akan Tuhan, baca Betul. firman Tuhan, sehingga di masa remajanya luar biasa ya, masih muda dipakai oleh Paulus untuk memimpin suatu jemaat di Efesus ya, Betul, yang Ibu. kita baca ya. Ayat yang 12 ini yang menarik ya. Iya. Coba kakak baca deh sekali lagi, ini ayat yang paling menarik untuk masa muda seperti kakak nih. Oke, saya akan bacakan ayat 12. Iya. 1 Timotius 4 ayat 12 berbunyi demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya luar biasa ya, nasihat Paulus untuk Timotius, dan ini dilaksanakan ya Kak ya. Iya, Ibu. Sehingga kalau kita tahu ini seringkali menjadi ayat emas bagi anak-anak muda. Iya, 1 betul. Timotius 4 ayat 12. Tapi
kiranya jangan buat hanya ayat emas ya, tapi dilaksanakan ya. Betul Ibu. Seperti tadi Ibu tadi dengar kakak waktu awal bilang bahwa awalnya malas-malas ya. Iya betul Ibu. Tapi puji Tuhan sekarang enggak ya? Puji Tuhan sekarang sudah enggak, karena saya ingat janji iman saya, yaitu untuk melayani. Kakak udah CD ya? Sudah Ibu. Tahun berapa Kak? Tahun 2017. Berarti udah hampir 3 tahun yang lalu ya? Iya betul. Janji Ibu. imannya apa Kak waktu Janji itu? imannya saya waktu itu adalah di komisi remaja, dan saya akhirnya jadi pengurus di komisi remaja dan pra-remaja. Saat ini masih? Saat ini masih sampai bulan 10. Padahal kakak masih kuliah ya? Iya betul. Terus gimana Kak cara kakak bagi waktu antara pelayanan dan kuliah saat ini? Katanya mau lanjut, janji imannya mau dilakukan. Kakak apa sih yang kakak bisa lakukan saat ini? Untuk melaksanakan janji iman, karena kebetulan saya kan kuliah di Jogja, otomatis pasti beda semua suasananya Ibu. Betul. Nah, kalau saya di komisi remaja remaja itu adalah membantu apabila mereka kesulitan membuat laporan. Jadi kalau misalnya mereka udah mulai kesusahan, maka akan saya bantu backup dengan cara mereka ngirim filenya ke saya, lalu saya buat laporannya, lalu saya kirimkan kembali ke mereka untuk kemudian dikasih ke majelis saat rapat majelis. Oh ya, karena memang mungkin kelebihan kakak di situ ya, talenta kakak betul, di situ untuk saat ini ya, bisa dilaksanakan dengan cara seperti itu ya. Betul Ibu. Meskipun kalau kita tahu bahwa setiap talenta kita pasti berbeda-beda ya Kak ya. Ya betul Ibu. Kalau talenta kakak sendiri apa sih selain mungkin di organisasi itu bisa, mungkin talenta yang lain mungkin yang kakak tahu dalam diri kakak? Kalau talenta saya yang lain itu saya ada bidang di bagian komputer, di mana di bagian kayak semacam simple troubleshooting. Kalau ada software bermasalah, maka akan saya usahakan untuk memperbaikinya sampai bisa kembali normal. Juga di bagian Android, saya juga bagian otak-atik sistem itu kesukaan saya untuk saat Sesuai ini. kuliah kakak kali ya? Kebetulan iya untuk semester 3 nanti Ibu. Oke lah ya. Itu mungkin talenta yang kakak punya ya? Iya betul. Tapi kakak mungkin tahu ya, selain talenta itu mungkin yang dilihat dari angkatan kakak, mungkin ya teman-teman yang sudah janji iman dulu yang 3 tahun yang lalu, mungkin kan berbeda-beda janji imannya waktu mau CD itu. Menurut pandangan kakak saat ini, apakah sudah dilaksanakan dengan maksimal atau belum sih teman-teman kakak? Bukan kita menggurui ya, tapi ngingetin lah ya, paling enggak. Kalau menurut saya sih untuk angkatan saya itu sudah mulai banyak perkembangan. Luar biasa. Dimana kalau yang saya tahu itu ada yang di sekolah minggu, ada yang sama saya di komisi remaja, ada juga yang di pemuda. Jadi saya rasa untuk angkatan saya itu sudah mulai ada perubahan menuju yang lebih baik. Puji Tuhan ya. Iya betul. Benar ya teman-teman yang di rumah mungkin kakak-kakak yang sudah CD yang aku iman percaya, ingat kembali janji iman kakak-kakak bahwa saat ini kakak diingatkan kembali oleh Kak Dewa dan Ibu, bukan Ibu mau gurui, tapi sebagai bagian dari gereja, jemaat kita harus saling mengingatkan ya bahwa apa sih janji iman kakak, ayo yang mungkin sudah lama tidak dilaksanakan, kakak mulai ingat kembali dan mungkin bukan saat ini ya masa pandemi, tapi setelah nanti gereja berjalan normal kembali, ayo ingat janji kakak mau di sekolah minggu, mau di Muger, mau di pelayanan di mana dan sebagainya. Itu yang penting apa yang dijanjikan yang sudah tertulis, sudah ditandatangani orang tua, udah diketahui majelis dan pendeta, itu yang dilaksanakan. Janji ya Kak? Oke, itu ya Kak. Ya, Ibu. Tapi kalau kita ingat bahwa itu kan beberapa pemuda remaja yang sudah CD ya Kak ya, betul, punya janji iman. Sementara kalau talenta itu kan luas ya. Iya betul. Dan kebaktian saat ini kan buat remaja pra-remaja juga ya. Halo remaja pra-remaja yang di rumah. Halo. Ya kita ingat juga ya punya talenta kan? Punya ya, pasti semua punya. Banyak ya kelebihan talentanya ya. Betul, remaja Ibu. Dan remaja yang sudah diamati Kak Dewa ya. Iya Ibu. Ada yang pintar nyanyi, puji Tuhan ya Ibu tahu. Kemarin sempat lihat juga di YouTube-nya pernah di masa-masa pandemi ini membuat lagu Tuhan Pulihkan kalau tidak salah ya. Nah gabungan remaja, pra-remaja, pemuda yang luar biasa. Udah di YouTube ya Kak ya, betul, mereka Ibu. Nyanyi di rumah mereka masing-masing luar biasa. Ya, itu salah satu talenta juga yang bisa dikembangkan ya. Yang luar biasa. Ibu juga ingat kembali tahun yang lalu bersama remaja pra-remaja buat bagi takjil ya, itu juga talenta ya. Berbagi kasih takjil waktu puasa ya, Ibu tahu itu. Yang Ibu juga ingat mereka pergi baksos ya. Baksos ke Panti Breda ya kalau nggak salah ya. Iya Ibu. Betul. Luar biasa ya pemuda remaja di GKP Immanuel yang mengembangkan talenta yang Tuhan berikan untuk berbagi terhadap sesama.
Saat ini masa pandemi ya Kak ya. Iya Ibu, lagi Nah masa artinya pandemi. kita nggak bisa lakukan itu ya Kak ya, Nah, yang itu, sudah Ibu. dilaksanakan tahun kemarin. Tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk Iya. anak remaja dan pra remaja di rumah mereka masing-masing dalam kondisi saat ini. Pasti ada ya. Pasti ada Ibu. Menurut Kakak apa sih Kak di masa-masa seperti ini mengisi waktu kekosongan ya, dibilang Iya, kekosongan ya, selain betul. belajar ya, karena memang harus belajar di rumah selama masa pandemi ini, baik yang TK, SMP, SD, SMP, SMA sampai kuliah. perguruan tinggi ya Iya Kak ya. betul Ibu. Selain mereka belajar, kuliah, mereka tugas, tapi harus ada waktu-waktu yang luang ya. Iya betul Ibu. Diisi dengan apa sih Kak sebaiknya? Nah, ini kan lagi masa pandemi, Yes. di mana semuanya itu dari rumah saja. Mm-mm. Makanya banyak hashtag di rumah saja. Nah, ini bukan jadi penghalang buat kalian untuk memperdalam talenta yang kalian punya. Kalau misalnya kalian memiliki talenta di bulu tangkis, Yes. maka kalian bisa memanfaatkannya lebih baik lagi. Kenapa? Olahraga, ya. Karena tuntutan tugas lebih sedikit. Karena tugas yang dikasih itu mungkin satu hari itu mungkin 1 atau 2, dan itu tidak mungkin hampir 24 jam. Masih ada sisa waktu yang bisa kalian gunakan untuk memperdalam. Misalnya kalian talentanya main bulu tangkis, maka kalian bisa langsung latihan setelah mengerjakan tugas di sekolah. Di Tugas rumah dong sekolah Kak. di rumah saja. Iya, betul. Wah. Karena masih ingat saya kira sekarang bukan pandemi, jadi masih kepikiran sekolah. Rajin ya berarti Kak Iya. ya. Juga Apalagi Kak, selain itu, olahraga gitu. Selain olahraga, kalau misalnya kalian hobi baca, kalian bisa Luar biasa ya. baca lagi lebih banyak. Malah ini jadi waktu terbaik buat kalian. Kenapa? Tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu mungkin untuk masa pandemi ini lebih sedikit. Ada yang lebih sedikit juga, ada yang biasa seperti biasa. Nah, kalau kalian tugasnya lebih sedikit, itu ada waktu bonus yang bisa kalian pakai buat baca buku lebih banyak lagi. Dengan cara itu kalian bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik, pengetahuan yang lebih luas, dan juga kalian juga bisa lebih berkembang lah daripada yang lain yang lebih memilih untuk tiduran saja atau nonton TV atau Mager ya Kak, mager ya. Betul Ibu, hanya mager-mageran saja. Seperti itu Ibu. Oh ya, untuk masalah baca ini luar biasa ya, karena memang kita merasa ya bahwa kita itu kadang-kadang malas ya buat baca ya, bener nggak? Betul Yang Ibu. di rumah ya. Tapi artinya ketika Tuhan izinkan saat ini masa banyak kita waktu di rumah, sebaiknya juga kita nambah ilmu dengan banyak membaca ya Kak ya. Iya, betul, Selain Ibu. dari buku-buku yang Ibu tahu sekarang ada perpustakaan online ya. Iya, betul Ibu. Kita browsing bisa itu gratis ya, kita bisa pinjam buku secara online dan sebagainya, dan banyak ya macamnya. Iya, betul Nanti Ibu. mungkin anak-anak kalian yang di rumah bisa lihat, bisa cari browsing perpustakaan online gitu ya, mungkin nambah wawasan dan sebagainya. Mungkin selain baca, olahraga, main musik yang mungkin hobi musik ya Kak. Iya, Ibu. Waktu-waktu pandemi ini kita waktunya berkumpul dengan keluarga ya Kak ya. Iya, betul Ibu. Semakin erat, semakin akrab dengan keluarga, kakak adik dan orang tua ya, mungkin Iya. waktu juga bertemu dengan Tuhan mungkin ya, yang tadinya siapa yang suka bolong-bolong saat teduh. Kakak gimana saat teduhnya, lancar? Jujur saya bolong-bolong. Oh masih bolong-bolong ya. Nah, Jujur ya, tapi malah iya. besok mungkin lebih rajin ya Kak saat teduhnya. Artinya saat masa pandemi ini kita jangan jadi ngeluh ya, banyak ngeluh. Betul Ibu. Kita nyalain keadaan, kita nyalahin Tuhan apalagi Wah, ya, nggak itu boleh ya, jangan bahaya sampai, Bu. ya. Wah. Nah, artinya kita akan mensyukuri apapun kondisi kita saat ini dengan lebih dekat sama Tuhan. Betul Ibu. Nggak ada alasan lagi saat teduhnya bolong karena buru-buru mau sekolah gitu ya, mau kerja, mau dan sebagainya. Artinya waktu kita bertemu dengan Tuhan semakin banyak, kita menggali firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, dekat dengan keluarga. Kemudian yang ketiga yang saat ini jadi bahan kita ya Kak ya, Iya, Ibu. mengembangkan talenta atau hobi yang kadang-kadang mungkin terpendam yang tidak kita tahu ya. Iya. Dan ternyata setelah masa banyak waktu di rumah, kita ternyata kok tertarik dengan hobi masak ya Kak ya. Iya, Mungkin betul. kita browsing masak apa, dan mungkin bisa jadi penghasilan ya. Iya, Buat betul Ibu. nambah-nambah di masa pandemi ini, karena Ibu tahu salah satu pemuda ya mungkin lagi nonton juga ya, bikin masakan apa dan dijual loh Kak. Wah, Kreatif ya. betul sekali Iya. Ibu. Pemuda ini pinter masak, Ibu tahu ya, kuliah di Bandung, kemudian dia Wah. bikin masakan dan dijual, order online gitu, bisa dicontoh ya, berarti Bisa luar dicontoh, biasa Ibu. ya. Di samping ada kita tahu bahwa kita punya kekurangan, tapi Tuhan pasti berikan kelebihan ya. Betul sekali Ibu. Sepertinya sudah banyak ya Kak. Oh iya Ibu. Kita hari banyak tentang talenta ya. Iya Ibu. Ya. Ada yang lain Kak mungkin? Mungkin ada sedikit catatan dari saya. Oke. Kalau misalnya tadi
kita ini tidak bermaksud untuk menggurui kalian, namun hanya sekedar mengingatkan saja bahwa kalian tuh pas waktu CD itu kan ada ujian, benar kan Ibu? Betul. Nah, pas ujian juga sebelumnya itu ada retweet, betul kan Ibu? Yes. Nah, pas di acara retweet itu pasti kalian ada janji iman yang ditulis, betul Ibu? Betul, ya. Nah, jadi saran saya selagi masih muda, ayo kita kembangkan, kita laksanakan janji iman kita. Dan itu juga bagus untuk kita. Kenapa? Karena dengan kita melaksanakan janji iman, secara tidak langsung juga menunjukkan keseriusan kita dalam menekuni suatu hal. Janji iman itu mungkin masih satu dari sekian hal yang kecil lah istilahnya. Namun yang lebih besarnya lagi mungkin akan terjadi kemudian. Dan itu kita tidak bisa tahu kapan terjadinya. Seperti itu. Oh ya, artinya kita diingatkan akan firman Tuhan ya. Ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Pasti bertanggung jawab yang lebih besar, pasti juga lebih bertanggung jawab ya Kak ya. Betul Ibu. Jadi hari ini kita belajar tentang talenta ya Kak ya. Betul Ibu. Tentang bakat, talenta yang Tuhan berikan buat kita semua. Buat remaja, pra-remaja yang belum CD mungkin ya, tapi juga punya kelebihan pasti. Dan tolong kembangkan kelebihan itu untuk diri sendiri, untuk sesama dan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua tadi ya, kakak-kakak yang sudah CD, yang ingat janji imannya, ayo janji imannya itu kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pelayan firman. Dan saatnya kita akan memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Namun sebelum persembahan ada warta peribadahan yang harus teman-teman ketahui yang nanti akan di-share melalui WhatsApp group. Jadi teman-teman harus pantengin terus WhatsApp grupnya, yaitu WhatsApp grup remaja dan para remaja dan juga WhatsApp grup pemuda, di mana untuk warta peribadahan akan dikirimkan melalui grup tersebut. Dan juga untuk persembahan kalian bisa langsung sampaikan kepada pengurus, baik pengurus remaja, pengurus remaja maupun pengurus pemuda. Dan juga langsung bisa disampaikan kepada majelis dan juga kepada majelis pembina remaja, remaja maupun pemuda. Oke, untuk mengantar persembahan mari kita nyanyikan pujian Kasih-Mu Tiada Duanya.
kasih-Mu tiada duanya. Kita tadi telah memberikan persembahan dan saatnya kita menyampaikan doa persembahan dan juga doa syafaat yang didoakan oleh Ibu Endang. Kepada Ibu Endang dipersilakan. Ya, mari kita berdoa bersatu hati di dalam Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Allah, kami ucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang kami beribadah dan ngobrol pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan ingatkan kami kembali para remaja pemuda di KPI Immanuel Kerawang. Ketika kami memiliki janji iman, ajar kami melaksanakan janji iman itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan pelayanan yang boleh kami lakukan. Ajari kami bersabar menghadapi situasi saat ini Tuhan, dengan tetap bersyukur untuk bisa melakukan hal positif di tengah kesibukan kami belajar di rumah kami masing-masing. Berkati kami dengan mengisi waktu-waktu kami untuk hal-hal yang berguna untuk diri kami sendiri, untuk keluarga kami maupun untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang mendampingi kami selama kami berada di rumah. Dan berdoa untuk anak-anak kami dari tingkat pendidikan TK sampai perguruan tinggi yang saat ini bersama-sama dengan kami di keluarga kami masing-masing. Berkati dengan bijak kami sebagai orang tua untuk mengisi hari-hari di masa pandemi ini dengan hal-hal yang membangun iman percaya kami kepada Engkau. Pimpin kami sebagai orang tua juga bijak melakukan hal-hal yang baik untuk kami senantiasa memuliakan Tuhan melalui perkataan, perbuatan seiring dengan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau juga tahu Tuhan di antara kami ada yang sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Mari Bapak melawat mereka satu persatu orang-orang yang kami kasihi, jemaat di GKP Immanuel Kerawang. Berkati dengan sarana dan apa yang boleh kami lakukan, sehingga kesehatan dan pemulihan Tuhan boleh berikan kembali. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta, anak bersama keluarga, Bapak Pendeta Agus bersama keluarga, majelis bersama keluarga, agar di tengah-tengah masa pandemi ini kami juga tetap bisa melayani Tuhan dengan apapun yang boleh kami lakukan. Saat ini juga kami berdoa untuk tim yang sudah membuat beberapa ibadah secara online, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kemampuan ya Allah, sehingga mereka yang melakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selain Tuhan, kami juga sudah menghimpun persembahan. Berkati persembahan kami untuk penata layanan di gereja kami. Engkau tahu yang terbaik buat gereja kami. Kami yakin Engkau Allah yang kaya dan mampu memberikan hal yang baik buat kebutuhan-kebutuhan di gereja kami. Serahkan semua orang-orang yang boleh melayani Tuhan di tempat kami, seluruh tenaga gereja yang ada, tenaga sekretariat, poster, atau keluarga baru yang boleh membantu di dalam setiap pelayanan yang boleh kami lakukan. Adalah doa dan ucapan syukur kami yang boleh kami naikkan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kini kita tiba di penghujung acara ngobrol kali ini. Saya Dewa Maskus Nayuda dan Ibu Endang mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video ngobrol berikutnya. Shalom. Tuhan memberkati. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada